Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewa Wisnu dan Dewa Brahma muncul untuk menghentikan Ganesha. Dewi Lasmi berkata, "Aku harap Dewa Brahma dan Dewa Wisnu dapat membuatnya menyadari kesalahannya, dan ini mengubah dirinya sehingga Dewa Siwa tidak harus bangun dari meditasinya. Jika Dewa Siwa mengetahui bahwa anak itu telah berbuat salah dengan pemujanya, maka tidak akan ada akhir dari kemarahannya. Jika dia marah dengan anak kesayangan Dewi Parwati, maka bagaimana Dewi Parwati akan bereaksi? Itu di luar bayanganku." Dewa Indra berkata, "Nak, setidaknya milikilah kesopanan di depanmu. Pencipta alam semesta ini Dewa Brahma dan pemelihara alam semesta Dewa Wisnu ada di sini. Berikan salammu, Nak." Ganesha berkata, "Tidak peduli siapa mereka, mereka mendukung penghayal itu. Oleh karena itu, mereka adalah musuhku. Aku tidak menawarkan salam kepada musuhku." Saat itu Parwati berdoa, "Datanglah segera suami, kabar baik menantimu. Aku yakin melihat putramu, wajahmu akan berseri-seri dengan gembira." Dewa Brahma berkata, "Kami bukan musuhmu, Nak. Kami adalah pendukungmu. Itulah mengapa kami di sini untuk memberi tahumu." Ganesha berkata bahwa Dewa Siwa adalah yang terhebat, yang paling menonjol, penting dan disembah. Tiba-tiba angin bertiup dan mematikan lampu dipa. Parwati membuka matanya dan berpikir, "Aku yakin angin meniup lampu. Dewa Siwa akan kembali. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi." Dewi Parwati menghidupkan lagi dipa dan melanjutkan ritualnya. Dewa Brahma berkata, "Dia tahu segalanya, tapi dia bertingkah buruk." Ganesha berkata, "Beberapa waktu lalu aku mendengar ceritamu." Dewa Brahma, "Hak apa yang kamu miliki untuk menasihati atau menghukumku? Apakah kamu sudah lupa dengan kelakuan burukmu? Kamu harus kehilangan salah satu kepalamu untuk itu." Dewi Saraswati berkata, "Anak ini merusaknya dengan menghina Dewa Brahma. Jika dia tidak berhenti berbicara, maka Dewa Wisnu tidak akan pernah memaafkannya." Desi Narada berkata, "Aku bertanggung jawab untuk ini. Seandainya aku menghentikan Dewa Sani, penglihatannya yang terkutuk tidak akan menimpa anak ini." Saat itu Dewi Damini sedang mengobati kaki Dewa Sani yang terluka akibat serangan Dewi Parwati. Dewa Sani berkata, "Itu akan berdampak buruk bagi kita berdua. Aku baru saja melihat anak itu, dan untuk dosa ini Dewi Parwati menghukumku sehingga membuatku tidak dapat berjalan dengan baik seumur hidup. Pikirkan tentang itu, Dewi. Jika Dewa Wisnu kejam terhadap anak itu atau menghukumnya, lalu apa yang akan dilakukan Dewi Parwati?" Dewi Damini berpikir, "Oh Tuhan, aku berharap yang terbaik." Dewa Brahma berkata, "Kamu benar, Nak. Karena kelakuan buruk dan kesombongan, aku kehilangan salah satu kepalaku. Pelajaran tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan, aku mempelajarinya setelah menanggung hukuman besar itu. Tapi kamu tidak perlu mendapatkan itu. Jangan keras kepala, lepaskan, terimalah kesalahanmu dan minta maaf kepada semua orang." Ganesha berkata, "Pengampunan tidak pernah." Dewa Wisnu berkata, "Nak, kamu tidak boleh mengatakan itu." Ganesha berkata, "Apa yang harus aku katakan atau tidak, kamu tidak punya hak untuk mengajariku itu." Dewa Brahma berkata, "Apakah kamu menyadari siapa yang kamu hina? Dewa Wisnu adalah pemelihara ciptaan ini. Kelahiranmu adalah berkahnya juga." Ganesha berkata, "Kenapa aku tidak tahu ini? Atau bisa jadi kamu berbohong untuk masuk ke dalam." Dewa Wisnu berkata, "Anak bodoh, apakah kamu menuduh Dewa Brahma berbohong? Orang yang membaca Weda sepanjang hari, apakah kamu menuduhnya tidak jujur?" Ganesha berkata, "Aku hanya tahu satu kebenaran, perintah ibuku. Jika kamu tidak menghormati kebenaranku, maka tongkat ini siap menjawabmu." Dewa Wisnu berkata, "Jangan uji kesabaran kami, Nak." Ganesha berkata, "Kalian semua sedang menguji kesabaranku." Dewa Brahma berkata, "Apakah kamu percaya bahwa kamu dapat menyerang kami dan selamat?" Ganesha berkata, "Kita akan mencari tahu sekarang." Ganesha kemudian melempar tongkatnya ke arah Dewa Brahma. Dewa Indra berpikir bagaimana Dewa Brahma akan menyelamatkan dirinya dari tongkat sakti Dewi Parwati. Dewa Brahma berdoa, "Oh Dewi Sakti, aku menyerah pada tongkatmu. Pada tongkatmu aku bersujud." Tongkat itu tiba-tiba berhenti dan Ganesha berpikir bagaimana kekuatan ibuku tidak bekerja padanya.
Garuda berkata, aku memiliki pertanyaan yang sama, Guru Dewa. Resi Narayan berkata, begitulah kekuatan Dewi Sakti Garuda. Jika ada yang menentangnya, maka itu akan memukul mereka dengan keras. Itu bisa menghadapi mereka dengan marah dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Tetapi jika seseorang menyerah padanya, maka dia memaafkan mereka. Garuda berpikir, ketika aku dalam masalah di dalam telur, ibuku juga marah. Ketika Kadru menerima kesalahannya, ibuku memaafkannya. Dewa Brahma berpikir, terima kasih ibu, kamu sangat penyayang. Ganesha berpikir, apa yang terjadi? Dewa Wisnu berkata, apakah kamu mengerti nak, kamu tidak bisa menyakiti kami bahkan jika kamu mau. Ganesha berkata, jika aku gagal sekali itu tidak berarti bahwa aku kalah. Ganesha menarik kembali tongkatnya dan membuat Dewa Wisnu menjadi marah. Ganesha berkata, melihatmu marah, apakah aku harus berteriak minta tolong? Aku tidak begitu lemah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku menantangmu untuk menyerangku. Serang aku, ayo serang aku. Dewi Saraswati berkata, ini bukan tantangan untuk Dewa Wisnu, tapi sebaliknya, dia mengundang kehancurannya sendiri. Dewi Damini berkata, ini tidak mungkin karena penglihatan terkutukmu Prabu. Pasti ada alasan lain. Resi Narada berkata, ibu, aku takut. Bagaimana jika Dewa Wisnu kehilangan kendali? Resi Nara berkata, tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Awan bergemuruh, kilat telah melepaskan amarahnya. Sepertinya seluruh ciptaan mencoba memberi anak itu petunjuk tentang kehancuran yang akan segera terjadi. Sringgi berkata, Prabu Sri Wisnu murka Nandi. Nandi berkata, Prabu Mahadewa, apa yang akan terjadi pada anak ini? Dewa Indra berkata, kamu masih punya kesempatan nak, lepaskan keras kepalamu dan cobalah membaca petunjuk alam. Ganesha berkata, awan yang bergemuruh tidak membawa hujan. Resi Narayan berkata, Dewa Siwa sedang bermeditasi mendalam, tapi ketakutan akan pertanda telah membuat dahinya robek. Sepertinya itu akan mencapai mata ketiganya lebih cepat. Kemudian semuanya akan berakhir. Dewi Laksmi berpikir, Dewa Wisnu sangat marah, sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Cakra Sudarsana muncul di tangan Dewa Wisnu dan melihat itu Dewi Laksmi berkata, Cakra Sudarsana, Prabu, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa menggunakan senjata mematikan kepada anak kecil. Itu akan menyebabkan kehancuran Prabu. Penghancuran. Semua dewa terkejut melihatnya dan Dewa Brahma berkata, Prabu, anak itu tidak bersalah. Dia tidak tahu siapa yang dia tantang. Tolong jangan terlalu kejam. Tarik kembali cakra sudarsanamu. Dewi Laksmi berpikir, dia tidak bersalah Prabu. Maafkan dia. Resi Narada berkata, Prabu, dia lahir karena berkatmu. Tolong maafkan dia. Dewa Sani berpikir, Prabu, maafkan anak ini. Mungkin penglihatan terkutukku yang menyebabkan ini padanya. Ganesha berkata, terima saran temanmu jika kamu menginginkan yang baik. Jika tongkat ibuku menghancurkan cakramu, maka kamu tidak akan mampu menanggung kemalangan dan kesedihan. Seluruh ciptaan akan mengolok-olokmu. Orang yang menyebut dirinya pemelihara ciptaan ini kalah dari seorang anak kecil. Ganesha menertawakan Dewa Wisnu dan berkata, apa yang terjadi? Apakah kamu takut menyerangku? Kalau begitu, aku akan menghapus ketakutanmu. Aku akan menyerangmu lebih dulu. Ganesha kemudian melempar tongkat saktinya ke arah Dewa Wisnu dan itu memancing kemarahan Mahadewa yang sedang bermeditasi. Karena dewa yang dia puja telah diserang oleh anak itu, Mahadewa membuka matanya dan tongkat sakti itu terbang ke arah Mahadewa lalu menyatu dengan tubuhnya. Ganesha terkejut melihat itu, tapi tetap saja Ganesha tidak takut melihat kemarahan Mahadewa yang terbangun dari meditasinya.